Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Aparutate sangamata sadwara yeso tawanta pamuncantu sadhang. Upasika, upasaka yang berbahagia. Hari ini adalah hari kedua dalam sisi terang atau Sukapakha, bulan kedua musim panas. Dalam penanggalan Buddhis pastinya. Yang kebetulan tanggal dalam penanggalan Gregorian 22. Jadi ya kebetulan saja mungkin ya. Ya sebatas memberi info, mengapa diinfokan penanggalan dalam tradisi Buddhis, agar kita bisa mengetahui berapa hari lagi Uposatha. Karena sebagai seorang biku, menjadi tanggung jawab juga untuk mendorong rumah tangga melakukan praktik yang bisa maksimal. Jadi kan kalau ini tanggal 2, hari kedua berarti kan dikurang 8, 6 hari lagi Uposatha rumah tangga. Hari ke-8. Nanti kalau dikurang lagi, kalau untuk ke hari ke-15-nya berarti 13 hari lagi begitu ya. Jadi ya ada upaya untuk bisa kita mengetahui kapan kita bisa praktik dengan maksimal. Karena kan sebagai perumah tangga, kalau setiap hari harus menjalankan 8 atau 9 sila, tidak semua sanggup. Tidak semua mampu. Tetapi kan tanpa praktik, tanpa mengetahui kapan kita bisa berpraktik juga kadang-kadang terlupa. Dan terkait praktik, para biku yang belum tuntas, pada umumnya ketika Sang Buddha masih ada, akan memilih masuk ke dalam hutan untuk praktik secara umumnya ya. Tetapi mereka yang sudah tuntas, ada juga yang masuk ke hutan, tetapi ada juga yang tinggal di lebih dekat dengan penduduk begitu. Untuk bisa memberikan bimbingan dhamma setidaknya. Demikian juga kalau di Sawadhi, kita biasa mengenalnya Jetawana. Jetawana merupakan sebuah awasa, sebuah tempat tinggal biku yang memang lebih dekat kepada tempat penduduk. Karena kan di sana tinggal Sang Buddha. Sang Buddha tidak bisa terlalu jauh dari tempat penduduk karena para penduduk juga membutuhkan bimbingan dari beliau. Jadi biasanya sebatas di pagar kota begitu, tempat tinggal dari Sang Buddha. Hanya saja di Sawadhi juga ada satu tempat disebut sebagai Andawana. Andawana itu adalah ya disebut sebagai hutan buta yang memang tempat untuk para biku berlatih. Ditemukan juga sih biku-biku yang sudah arahanta ke sana untuk yang disebut sebagai Diwa Wihara. Diwa Wihara itu ya sebenarnya bukan beristirahat siang, tetapi
melakukan meditasi di siang hari lah begitu. Tapi hanya saja kan kalau arahanta ya sudah selesai. Meditasinya ini ya sebatas mereka bisa berdiam dalam samapati lah misalkan seperti itulah. Jadi bukan lagi untuk mencapai tingkatan tertentu, hanya sebatas kebutuhan sehari-hari. Seperti Sang Buddha juga meditasi sebatas kebutuhan sehari-hari. Tidak lagi untuk berlatih untuk mencapai tingkatan kesucian karena kan sudah selesai. Hanya saja pada suatu ketika ada disebut Bante Kumara Kassapa, pada saat itu disebutkan masih Sekapugala. Sekapugala berarti masih membutuhkan pelatihan. Tidak dijelaskan sih tingkatan kesucian apa, tetapi setidaknya masih membutuhkan pelatihan. Sehingga beliau berdiam di Andawana untuk berlatih secara intensif. Dan ada sesosok dewa yang sebenarnya kalau kita bisa memahami, dewa ini bukan dewa biasa, tetapi makhluk Brahma di alam Sudawasa. Tetapi tetap disebut sebagai dewa, karena kan biasanya kita menyebut dewa itu adalah mereka yang berdiam di alam-alam sugati. Ya, ini adalah 6 jenis alam dewa. Catumaharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Parinimita, Wasawati. Ada 6. Catumaharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Parinimita, Wasawati. Itu 6 alam dewa yang masih terikat dengan kesenangan indriawi. Tetapi alam Brahma rupa, alam Brahma arupa kadang-kadang ketika tidak merujuk kepada poin tertentu juga disebut sebagai dewa begitu. Secara awamnya lah, istilah awamnya. Tetapi ya kenapa diketahui bahwa sosok dewa ini adalah tinggal di alam Sudawasa? Karena dikatakan di dalam ulasan dewa ini anagami. Tidak ada alam lain selain Sudawasa. Dan itu adalah rupa Brahma. Dan di kehidupan lampau, ketika sama Sang Buddha sebelumnya, ia adalah Sahadamika. Ya hopeng lah istilahnya, hopeng dari Bante Kumara Kassapa di kehidupan lampaunya. Sehingga ya sebagaimana sahabat baik melihat seorang sahabatnya sedang berlatih kan kita memberikan semangat berkunjung dan memberikan teka-teki yang menjadi objek meditasi Bante Kumara Kassapa. Jadi objek meditasi itu bukan hanya napas masuk napas keluar, dan bahkan ini teka-teki ini ketika bisa dijadikan objek meditasi secara jelas, secara sampai tuntas begitu, sampai benar-benar bisa memahami maknanya, makna teka-teki ini bisa mencapai. Ya dalam konteksnya adalah teka-teki ini diberikan kepada mereka yang disebut sebagai Sekapugala. Jadi kan seminimal-minimalnya Sotapana. Seminimal-minimalnya Sotapana, tetapi belum arahanta begitu. Jadi masih membutuhkan berlatih sehingga membutuhkan sedikit saja pengondisian. Ya sebutlah pengondisian karena kan yang namanya jalan itu masih adanya kondisi. Yang sudah tidak berkondisi itu kan hanya satu, nibbana. Tetapi kan jalan menuju nibbana itu masih ada kondisi. Masih ada sebab-sebabnya lah begitu. Dan teka-teki ini diberikan kepada Bante Kumara Kassapa. Teka-tekinya seperti ini. Biku-biku ada sarang rayap berasap di malam hari, membara di siang hari. Brahmana itu mengatakan, wahai Sumedha, ambillah pedang, galilah. Setelah menggali, Sumedha menemukan portal. Portal tahu ya, portal
Portal seperti portal kompleks begitu kan, di depan biasanya ada portal gitu kan. Ya sebenarnya ya palang, ya sejenis palang begitu, tapi ya palang itu kan sekarang susah dipahami ya. Taunya portal lah begitu, portal yang itu tidak bisa sembarang orang masuk begitu. Portal, portal. Ada portal Bante, singkirkan portal itu Sumedha, ambillah pedang, galilah. Setelah menggali, Sumedha menemukan seekor kodok. Seekor kodok Bante, singkirkan kodok itu, wahai Sumedha, ambillah pedang, galilah. Setelah menggali, Sumedha menemukan persimpangan jalan. Ini istimewa sekali ya, sarang rayapnya. Tadi ada portal, sekarang ada persimpangan jalan. Jadi jalan yang bercabang dua begitu. Ada persimpangan jalan Bante. Singkirkan persimpangan jalan, ambillah pedang, galilah. Setelah menggali, Sumedha menemukan kain penapis atau kain penyaring begitu. Jadi maksudnya kain yang digunakan untuk menyaring seperti susu atau tahu begitu, yang biasanya sejenis saringan tapi dia lebih rapat-rapat karena dari kain. Kalau saringan biasa kan kadang-kadang agak longgar-longgar, tapi ini yang saringan yang rapat begitu. Saringan yang rapat sehingga keluarnya itu menetes-netes begitu. Bisa dipahami maksudnya ya. Jadi saringan yang dari kain begitu. Kain penyaring Bante, singkirkan kain penyaring, ambillah pedang, galilah. Setelah menggali, Sumedha menemukan seekor kura-kura. Atau bisa juga penyu sih, tapi ya kura-kura lah. Kura-kura. Kura-kura lah. Ada kura-kura Bante, singkirkan kura-kura, ambillah pedang, galilah. Setelah menggali, Sumedha menemukan golok dan talenan. Golok dan talenan Bante, singkirkan golok dan talenan, ambillah pedang, galilah. Setelah menggali, Sumedha menemukan potongan daging. Potongan daging Bante, singkirkan potongan daging, ambillah pedang, galilah. Setelah menggali, Sumedha menemukan naga. Naga Bante, biarkan naga itu di situ, jangan usik, bersungkumlah kepadanya. Bersungkum maksudnya ya sujud begitulah. Tapi biar, ya kalau sujud kan sudah digunakan oleh yang lainnya. Ya ini untuk mempertegas saja supaya ada peristilahan yang bisa digunakan lah, karena sungkum itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Jawa mungkin ya, sungkem, tapi ya sungkum ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kalau bersungkur, ya nanti tersungkur jadinya. Bersungkumlah kepadanya. Karena kalau sebatas menghormati kan tidak identik dengan melekukan tubuh hingga kepala menyentuh atau 5 titik menyentuh tanah begitu kan. Kalau menghormat ya hormat bendera tuh bagaimana? Tapi ini maksudnya lebih kepada memberi penghormatan dengan melekukan tubuh hingga 5 titik menyentuh tanah. Karena itu adalah salah satu jenis penghormatan yang kita praktikkan. Lalu setelah itu Bante Kumarakasapa kebingungan apa makna dari teka-teki ini. Sesosok dewa itu menyampaikan bahwa satu-satunya yang bisa menjawab ini adalah Sang Buddha.
Ya pastinya tidak sebatas itu menyampaikannya. Yang bisa menjawab ini adalah sang Tathagata, lalu menyebutkan Buddha Nusati begitu kan. Biasanya kan kalau menyebutkan sang Buddha itu beserta dengan kualitas-kualitas beliau. Sang Bhagawa yang sedemikian banyak nilai-nilai luhurnya, dan hanya beliaulah yang bisa mampu menjawab teka-teki ini. Ya karena posisi Bante Kumarakasapa saat itu sedang di Andawana, tidak terlalu jauh ke Jetawana, dan Sang Buddha sedang di Jetawana. Memang kan Sang Buddha menghabiskan banyak waktu di Jetawana selain di Pubarama. Tapi ya salah satu tempat yang kalau kita membaca sutta kan biasa disebutkan, biasanya kalau Manggala Sutta juga kan, atau sutta-sutta yang lainnya, Dhammaniyama Sutta misalkan, banyak yang di Jetawana. Ya, seperti biasa, Bante Kumarakasapa berkunjung kepada Sang Buddha, memberikan penghormatan yang dalam hal ini adalah bersungkum, dan bertanya kepada beliau, sebagaimana teka-teki yang diberikan oleh sosok dewa tersebut. Sang Buddha menjawab, sarang rayap. Ya, sarang rayap biasanya kan, ini yang sarang rayap di alam terbuka begitu kan, biasanya seperti gundukan, ada bolong-bolongnya begitu kan ya, ada lubang-lubangnya. Gundukan besar begitu. Kadang-kadang disebut sebagai rumah semut, tetapi sebenarnya itu rayap, bukan semut. Karena semut ya tidak membuat seperti itu. Dia semut kan biasanya masuk ke dalam tanah. Ini sebenarnya rayap begitu. Karena kan dalam bahasa Inggris juga mungkin ya istilahnya mungkin fire ant atau bagaimana begitu. Jadi istilah sarang rayap ini juga disebut sebagai anthill. Jadi mungkin karena kesalahan terjemahan itu disebut bukit semut. Tapi sebenarnya sarang rayap yang besar begitu, ada lubang-lubangnya. Dan ini sebenarnya juga tidak hanya mengacu kepada sarang rayap. Semua jenis sarang yang ada gundukannya begitu, ada lubang-lubangnya. Apakah ini? Ini adalah perumpamaan bagi tubuh kita. Tubuh kita seperti gundukan yang banyak lubangnya. Maksudnya adalah lubang mata, telinga, ya termasuk juga pori-pori, yang melalui lubang-lubang ini, apa yang di luar itu bisa masuk ke dalam. Tanpa kita bisa memfilter, tanpa kita bisa menyaring, tanpa kita bisa mengedepankan pengingatan dengan bijaksana, lebih seringnya sampah yang masuk. Kalau kita renungkan ya, berita ini, berita itu, karena kita tidak ada pengendalian terkait dengan emosi, terkait dengan apapun lah batiniah kita, rangsangan dari luar itu bisa menjadi sampah di dalam. Yang padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang netral sebenarnya, secara umum ya. Netral dalam artian bahwa dalam kehidupan ini, segala perihal itu, setidaknya segala perihal di dunia ini, tidak kekal, sukar bertahan, bukan diri. Jadi apa yang mau kita harapkan dari kondisi yang demikian? Tetapi kan karena kita salah melihat, salah memandang, melihat reaksi demikian masuk melalui lubang-lubang ini, yang muncul adalah reaksi yang menjadi sampah di dalam diri kita. Dan dalam sudut pandang lain, gundukan rumah rayap kan, kalau kita melihat sarang rayap itu kelihatan seperti kokoh, tetapi kan kita tepuk sedikit saja hancur. Demikian tubuh kita ini mudah hancur kalau kita tidak bijaksana menjaganya. Dan memang dalam kenyataannya pun kita juga menghancur dengan usia tua. Dan apa yang disebut sebagai berasap di malam hari, kalau kita ingat
Apa sih yang biasa kita lakukan sesaat menjelang tidur? Berpikir besok kita mau ngapain ya? Besok saya harus pergi ke sini, berbicara kepadanya, melakukan ini, melakukan itu. Pemikiran-pemikiran itu adalah seperti asap. Dan kadang-kadang apa yang kita lakukan di siang hari, teringat-ingat di malam hari, berpikir, tadi kok saya bilang seperti itu ya kepadanya. Harusnya nanti saya bisa mengatakan seperti ini. Harusnya tadi saya tidak melakukan seperti itu. Harusnya tadi saya bisa menahan terlebih dahulu. Jangan langsung cepat-cepat menyimpulkan. Itu kan hal yang terjadi sebutlah secara alamiah. Seperti asap. Ya karena kan semua sudah terlewat. Tapi kan kita kadang-kadang asap itu karena kita tidak adanya pengertian yang penuh menjadi asap-asap penyesalan misalkan. Apa yang kita lakukan hari itu terpikir kadang-kadang sampai terbawa mimpi. Itu berasap di malam hari. Lalu membara di siang hari, keesokan harinya yang menjadi asap itu kita ucap, kita lakukan. Yang menjadi pemikiran kita ucapkan, kita lakukan. Apakah terkait hal baik, apakah terkait hal buruk, atau ya sebenarnya tidak keduanya. Karena kan perihal baik dan buruk, walaupun dalam pengertian dhamma kita harus mengerti baik dan buruk, tapi dalam kenyataan sehari-hari tidak semua hal bisa kita hakimi itu baik, bisa kita hakimi itu buruk. Terlebih lagi terkait dengan hubungan sosial misalkan. Maka itu disebut sebagai membara di siang hari. Dan ketika kita merenungi kan itu yang sehari-hari kita lakukan. Kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang seringnya adalah tidak bisa memuaskan setiap orang, termasuk diri sendiri, kok kayaknya kurang ya, tadi harusnya begini ya, tadi harusnya begitu ya. Itu dipikirkan ketika malam hari. Besok diulangi lagi, atau melakukan hal yang lain lagi, ternyata, harusnya nggak begitu ya, harusnya begini ya. Demikian terus berulang. Dari berbagai macam sudut pandang pastinya. Apakah berupa penyesalan, apakah berupa keberpuasan yang kita kembangkan di malam hari, itu sesungguhnya asap. Karena kan baranya itu terjadi di siang hari. Ini pada umumnya ya, kalau orang yang kebalik begitu, yang melakukan sesuatu di malam hari, beristirahat di siang hari itu perihal lain. Tetapi kan pada umumnya siang hari seseorang melakukan sesuatu, malam hari beristirahat. Umumnya. Jadi sarang rayap adalah tubuh kita yang ditopang oleh sedemikian banyak pengondisi, makanan, adanya keberadaan ayah ibu, perbuatan-perbuatan dan sebagainya. Berasap di malam hari adalah pikiran-pikiran kita yang disebut vitaka wicara. Dan membara di siang hari adalah segala ucapan dan perilaku kita. Lalu siapakah Brahmana itu? Brahmana itu adalah Sang Buddha. Sang Buddha yang memberi petunjuk kepada Sumedha. Sumedha siapa? Mereka yang disebut sebagai Sekapugala. Mereka yang sedang berlatih. Ya dalam konteks ini sebenarnya minimalnya Sotapanna, tetapi sebenarnya kepada semua kita yang sedang berlatih Dhamma. Dan apakah pedang? Apakah menggali? Pedang berarti kebijaksanaan.
Karena hanya dengan kebijaksanaan kita bisa memotong arus kemunculan. Ya kalau bisa kita melihat ada lingkaran Paticca Samuppada begitu kan, yang ada 12 poin begitu. Biasanya gambarnya agak serem begitu, yang di atasnya begitu kan ada kepala, ada tengkoraknya 5, terus selalu ada alam-alam kehidupan begitu kan. Mereka yang tidak mengerti, wah seram sekali. Dan itu ada rantainya begitu kan, biasanya rantainya ada 12. Seumpama kebijaksanaan itu seperti pedang yang bisa memotong rantai itu. Dan apakah menggali? Menggali dengan pedang itu maksudnya bagaimana? Menggali ini adalah wirya, semangat memunculkan kebijaksanaan, menghilangkan yang tidak bijaksana. Jadi, galilah dengan pedang di sini adalah bersemangatlah dalam menggunakan kebijaksanaan. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa menuntaskan kemunculan di alam sangsara ini. Ya ringkasnya ya, walaupun sebenarnya perinciannya bertahap, tapi ya dalam ujungnya tidak ada lagi cara lain lagi. Tidak bisa berserah kemanapun juga. Utamanya adalah kita bisa memiliki kebijaksanaan dan memiliki semangat, sehingga ingat untuk semangat dalam mengembangkan kebijaksanaan. 3 itu. Sati, Wirya, Panya. 3 itu yang menjadi poin utama dalam praktik. Walaupun ya perinciannya ada 8 itu, tetapi ya 3 itu yang biasa dikedepankan. Karena dengan 3 ini otomatis nilai-nilai yang lainnya juga ada, tetapi yang ini yang terdepan. Dan setelah menggunakan kebijaksanaan dengan semangat, seorang Sekapugala menemukan portal yang ini adalah Awija. Awija itu apa? Kebukan pengetahuan, yakni tidak mengerti duka, tidak mengerti munculnya duka, tidak mengerti padamnya duka, tidak mengerti sang jalan menuju padamnya duka. Apa itu? 4 kebenaran mulia secara ringkasnya. Kenapa disebut sebagai seperti portal Awija ini? Ibarat kalau portal ditutup, orang baik tidak akan mau memanjat portal, tidak akan mau lompat pagar begitu. Hanya yang buruk-buruk yang mau menyelinap masuk. Kita bisa renungkan ya, kalau misalkan kita masih memegang yang bukan pengetahuan sebagai pengetahuan, mengerti sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, ini kekal, ini mudah bertahan. Yang ada adalah keserakahan, kebencian, dan berbagai macam pengotor batin lainnya. Semua harus menjadi milikku. Tidak ada yang boleh menghalangi aku. Aku harus menjadi penguasa. Aku harus menjadi begini. Aku harus menjadi begitu. Itu adalah manifestasi dari Awija. Maka singkirkan Awija, singkirkan yang bukan pengetahuan, bersemangatlah dalam mengembangkan kebijaksanaan. Dan setelah bersemangat dalam mengembangkan kebijaksanaan, seorang Sekapugala menemukan seekor kodok. Kodok ini apa? Kodok ini adalah kemarahan. Kenapa kok kodok kemarahan? Seumpama kodok itu, ya ini perumpamaan di dalam mata kata, sebesar ujung jari. Ketika diusik dengan misalkan alang-alang begitu, ia terusik, bisa mengembang hingga sebesar buah maja. Mungkin berlebihan, buah maja itu sebesar kelapa begitu kan. Tapi ya bisa dipahami lah, kalau kodok diusik begitu kan dia akan mengembang begitu.
Mengembang, lompat sana sini, yang tadinya ia aman dari pemangsa, hingga mudah dilihat pemangsa, yakni burung gagak misalkan, atau burung raja wali misalkan. Ini contoh di atas kata ya, sebatas menyampaikan contoh di atas kata. Jadi maksudnya adalah kalau kodok itu diusik, tadinya tidak kelihatan, menjadi kelihatan oleh pemangsanya, menjadi membahayakan dirinya. Demikian juga kalau kita marah-marah tanpa alasan yang jelas. Berbeda kalau kita menegur dengan tegas, itu kan semestinya ada kebijaksanaan di sana. Tetapi kan marah-marah tanpa ada alasan yang jelas bisa membuat kita malu juga. Kadang-kadang kan bisa jadi kita yang salah. Maka singkirkan kemarahan. Semangatlah dalam menggunakan kebijaksanaan. Kalau kita bijaksana, meskipun kita perlu menegur, kadang kan memang kita bukan berarti sabar itu tidak boleh tegas. Boleh tegas, tetapi harus bisa mempertimbangkan bahwa itu memang yang sepatutnya. Itu memang yang sudah kita harus lakukan. Karena mungkin pihak yang dinasihati itu, pihak yang diberitahu itu pakai cara halus tidak bisa kan. Kadang-kadang kita temukan juga pihak-pihak yang seperti itu kan. Tidak semua orang punya kebijaksanaan yang cukup untuk bisa memahami cara yang halus begitu. Tetapi kan bukan berarti tiba-tiba langsung marah-marah. Jadi prinsipnya adalah marah boleh, tapi besok. Ini benar maksudnya marah boleh tapi besok, dalam arti besok itu kalaupun kita quote unquote marah, bukan marah karena benci, tapi marahnya itu karena memang kita mengerti itu yang sudah benar-benar tepat. Sebaik mungkin sih memang tidak sampai marah, tapi kalau memang tidak bisa paham bagaimana caranya, dikasih tahu halus tidak bisa, ya menggunakan kata yang tegas dengan kebijaksanaan. Jadi maka kemarahan yang di sini maksudnya kemarahan dengan kebodohan, tidak melihat dari sisi bijaksananya. Maka kemarahan yang disingkirkan dengan kebijaksanaan, kita terus menggali, terus mengarahkan semangat. Dan setelah mengembangkan kebijaksanaan dengan semangat, seorang Sekapugala menemukan jalan bercabang. Jalan bercabang ini yang disebut sebagai wicikicah, keraguan-raguan. Ya, ringkasnya adalah ragu terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, Sikha, kehidupan lampau, kehidupan yang akan datang, keduanya, dan kemunculan bersebab. Jadi ada 8. Jadi maksudnya meragukan ajaran Sang Buddha lah, meragukan kebenaran ajaran Sang Buddha secara lengkap. Karena kan kalau kita ragu-ragu, kita tidak bisa praktik, akan terus memikirkan keraguan-raguan itu. Tidak bisa praktik lebih meningkat lah begitu. Karena masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu bagaimana caranya mau praktik? Jadi maka keraguan-raguan harus bisa disingkirkan menggunakan semangat dengan kebijaksanaan. Menggunakan kebijaksanaan dengan semangat. Setelah itu dilakukan, ditemukan kain penyaring ya. Kain penyaring apa itu? Yang disebut sebagai pancaniwarana. 5 perintang lah. Yakni adalah kesenangan indriawi, kebencian, kemalasan dan kelambanan, pikiran menghambur dan kecemasan, dan juga yang terakhir termasuk keraguan-raguan itu sendiri. Ini harus disingkirkan. Ya karena kan kalau saringan itu kadang-kadang kan kalau kita menyaring saringannya rapat begitu, ada zat berguna yang juga tertahan begitu kan. Malah kadang-kadang yang tidak baik malah yang kita dapatkan. Itu seperti niwarana inilah yang menjadi perintang setidaknya dalam pengembangan jhana. Ini disingkirkan. Lalu , setelah kain penyaring ada kura-kura, kuma.
Kura-kura itu kan kakinya 4, kepalanya 1, jadi ada 5 yang terikat begitu. 5 yang melekat begitu. Jadi ada 5 apa istilahnya? Ada 5 sudut yang melekat dengan yang kita sebut sebagai rumahnya, padahal sebenarnya itu bagian badannya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai panca upadana kanda. 5 gugusan yang menjadi sebab munculnya kemelekatan. Gugusan rupa, gugusan wedana atau pengenyam, gugusan sanya atau pengenal, gugusan sangkara atau pembentuk-pembentuk, gugusan winyana atau pengetahu. 5 ini gugusan yang bukan kemelekatan, tetapi menjadi tempat munculnya kemelekatan. Apa itu kemelekatan? Ada 4 hal. Kemelekatan terhadap kesenangan indriawi, kemelekatan terhadap pandangan, kemelekatan terhadap tata cara dan brata. Tata cara itu berarti sila, brata itu berarti sesuatu yang lebih tinggi daripada sila. Jadi salah memegang sila secara keliru begitu. Dan juga kemelekatan terhadap pandangan adanya diri. Ini 4 kemelekatan. Karena salah melihat gugusan-gugusan ini yang dijuluki sebagai diri. Disingkirkan, lalu temukan kuma asisuna. Asisuna itu golok dan talenan. Apa ini? Kesenangan indriawi. Kesenangan indriawi maksudnya bagaimana? Kesenangan terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baui, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh. Apa yang kita dengar juga, dan juga apa yang kita pikirkan sebagai yang keenam. Jadi sebenarnya 5 disebutkan, tetapi juga termasuk dengan yang keenam itu sebagai yang kita pikirkan. Kenapa golok dan talenan? Talenan ini sebagai objeknya, misalkan rupa-rupa yang menyenangkan, yaitu kan seperti talenan, adalah objek yang netral. Tetapi pengotor batin yang muncul di diri kita menginginkan objek yang menyenangkan untuk kita lihat terus-menerus, itu seperti golok yang memotong kita. Kurang lebihnya begitulah. Jadi memotong hingga menimbulkan suara yang memekakan telinga lah. Talenan tanpa adanya golok kan tidak ada yang memotong. Tetapi karena adanya pengotor batin, hal-hal yang sebenarnya luhur menjadi terpotong dari diri kita. Itu maka harus disingkirkan. Lalu setelah itu disingkirkan, ada potongan daging. Potongan daging ini apa? Sebagaimana jamaknya atau secara umum setiap makhluk memiliki potongan daging yang melekat di tulangnya secara umum ya. Seperti misalkan manusia, burung gagak dan sebagaimana kan daging-daging melekat di tulangnya. Tetapi masih menyenangi daging. Masih berebut akan daging sebagai bahan makanan. Secara umum ya, secara awam. Mungkin kalau manusia ya tidak sampai berebut, tetapi kalau kita lihat gagak dengan burung raja wali, dengan burung elang, dengan binatang-binatang lainnya ada potongan daging mereka saling memperebutkan, yang padahal itu hanya potongan daging diperebutkan. Dan apakah ini yang disebut potongan daging? Ini adalah yang disebut sebagai nafsu ragawi. Dalam arti nafsu ragawi di sini sesuatu yang lebih halus daripada kesenangan indriawi. Dalam arti kadang-kadang makhluk-makhluk sudah melepas kesenangan indriawi, tetapi masih menggandrungi alam-alam yang di atas kesenangan indriawi. Itu yang disebut sebagai nafsu ragawi. Ya mungkin secara awam sulit dipengerti, tetapi bagi mereka yang menggandrungi jana misalkan, setelah
jana adalah nilai luhur. Jana adalah sesuatu yang sulit dicapai. Tidak sembarang orang bisa masuk jana. Tapi karena masih ada pandangan keliru, masih ada yang disebut sebagai bahwa raga saya, yang sebelumnya pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, itulah yang disebut sebagai nandiraga, yang lebih halus, seperti potongan daging yang melekat di tulang. Secara awam, kita memiliki potongan daging yang melekat di tulang, tetapi ada samcan di depan mata, masih ingin. Padahal kan daging juga. Umumnya ya, meskipun ada yang vegetarian atau bagaimana, tetapi kan ini secara awam. Secara awamnya yang jamak dipahami lah oleh orang yang awam gitu. Ketika ada daging di depan mata, kita masih memilih daging dibanding makanan yang lainnya misalkan itu. Contohnya itu sebagai untuk perenungan juga. Maka kan kalau seseorang bisa menjalankan praktik vegetarian itu kan karena itu tidak lazim, tidak biasa secara umumnya, maka ada yang menganggap itu sebagai praktik istimewa. Walaupun sebagai biku agak sulit untuk bisa praktik vegetarian secara utuh karena kan Sang Buddha melihat bahwa ya seorang biku kan menerima makanan, maka kan Sang Buddha tidak menetapkan seorang biku untuk vegetarian selama daging itu tidak dilihat, tidak didengar, tidak dicurigai pembunuhannya khusus untuk biku tersebut. Sebatas itu. Meskipun juga ada daging-daging yang memang tidak bisa dikonsumsi oleh biku terkait dengan permasalahan sosial dan lain-lainnya lah. Seperti kuda atau gajah itu kan kendaraan. Jadi kan tidak etis kalau seorang biku makan daging yang menjadi kendaraan. Kalau daging manusia tidak etis dah, pasti makan daging manusia. Itu jelas begitu kan, memang sudah tidak etis seorang biku menjadi kanibal. Daging anjing kan juga tidak etis kan, daging anjing umumnya ya agak menjijikan kalau untuk dimakan secara umum lah, karena kan anjing kan ya kurang patut untuk dimakan dagingnya kan. Atau daging ular, daging harimau, daging macan kumbang, daging singa, daging beruang, hyena atau serigala. Itu kan memang yang tidak lazim dikonsumsi. Lalu setelah nandiraga atau nafsu ragawi disingkirkan, ditemukan naga. Naga ini adalah mereka para arahanta. Maka kenapa naga itu jangan diusik dan justru disarankan untuk memberikan persungkuman. Bersungkum kepadanya maksudnya adalah ketika kita mau memberikan penghormatan kepada mereka para suciwan, mau menerima mereka sebagai sosok yang sudah lebih duluan menuntaskan pelatihan, adanya upaya untuk membuka telinga, membuka hati, sehingga kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari mereka yang bisa kita ambil makna-maknanya, bisa juga kita sampaikan kepada pihak yang lain. Setelah itu kita bisa pertimbangkan di dalam hati, dan ini menjadi landasan pandangan untuk kita praktik lebih lanjut. Jadi kalau dalam peristilahannya, rumusannya adalah ini. Bahu sutta dhata wacasa paricita manasanupekita ditya supadiwidha. Itu jadi bahu sutta banyak mendengar dari mereka. Dhata, dari yang mendengar itu kita bisa ringkas makna-maknanya, bisa mengetahui makna-maknanya. Wacasa paricita, sering-sering kita sampaikan kepada pihak yang lainnya, yang memang bisa menerima, bukan yang mereka tidak punya keyakinan, nanti itu malah mencari musuh.
Ya kalau maksudnya kalaupun memang mereka tidak punya keyakinan, tapi mereka mau mengetahui, ya tidak bisa kita sampaikan. Tetapi kalau mereka yang sama sekali tidak punya keyakinan kepada Sang Buddha, tidak mau tahu, bukan kapasitas kita untuk menyampaikan. Biarlah mereka dengan keyakinan mereka. Itu kan jalan tengah. Lalu manasanupe kita dipertimbangkan di dalam hati, Dithiya Supatiwidha diselaraskan dengan pandangan. Pandangan ini yang menjadi dasar untuk kita berlatih, karena pandangan benar akan menghasilkan pikiran benar, pandangan benar, pikiran benar akan menghasilkan ucapan benar, tindakan benar, dan juga mata pencaharian pun benar. 5 ini dasar-dasar penghidupan secara benar, secara awam. Orang yang memiliki dasar penghidupan benar itu disebut sebagai yang memiliki financial freedom, tidak ada celah, tidak dikejar-kejar debt collector, dan tidak dikejar-kejar oleh orang yang meminta pertanggungjawaban, karena kan dia apa-apa serba sesuai dengan hukum, sesuai dengan dhamma, sesuai dengan yang harus dikembangkan. Memang ini ideal, memang ini tidak mudah, tetapi kalau udah ini bisa dipertahankan secara benar, maka kan mudah, lebih mudah, walaupun tidak mudah sih, lebih mudah untuk memunculkan nilai luhur secara benar, ini yang disebut sebagai menggali, sehingga bisa ingat untuk memunculkan nilai luhur secara benar dan teguh dalam nilai luhur, sehingga menghasilkan pengetahuan dan terbebas secara benar. Teorinya mudah, praktiknya perlu upaya. Perlu upaya yang tidak sedikit. Dan mengetahui uraian seperti ini, Bhante Kumarakassapa menjadikannya objek meditasi hingga beliau mencapai buah tertinggi. Menyenangkan ya, dengan teka-teki bisa menjadi arahat begitu. Bisa menjadi arahanta. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi itu, tidak melihat bahwa sudah sedemikian banyak kelahiran kembali di alam tinggi, alam rendah, entah berapa kali yang beliau lalui. Istilahnya mungkin mati-matian. Ya memang kan karena memang mati terakhir lagi mati-matian kan, mati terakhir lagi mati-matian. Ya mungkin juga kita sudah lalui sedemikian banyak, entah kapan, entah sudah berapa kali, tidak bisa ditentukan. Tetapi karena adanya upaya, adanya kesungguhan hati, bukan tidak mungkin. Adanya harapan di depan. Meskipun yang kita tidak bisa muluk-muluk, tetapi kan bukan berarti kita pesimis. Dhamma itu kan realistis. Bahwa memang sulit, iya, tetapi kan bukan berarti tidak mungkin. Maka dengan mengetahui ini, kita tidak lagi underestimate terhadap diri kita, tidak lagi menganggap diri kita tidak mungkin mencapai kesucian hanya karena saat ini terlahir sebagai berumah tangga. Meskipun saat ini belum memiliki kondisi, tetapi karena sudah dipupuk dari saat ini, ada kondisi yang lebih baik, ada kondisi yang lebih dekat pada kita untuk bisa mengembangkan praktik sampai tuntasnya, yang merupakan tugas masing-masing pribadi. Tidak bisa bergantung kepada pihak yang lainnya. Para biku, para dhammakatika hanya bisa menyampaikan uraian ini. Semua adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Yang dikatakan berlindung kepada Sang Tiratana itu maksudnya adalah kita mengisi pemikiran kita, mengisi hati kita dengan nilai-nilai luhur yang kita praktikan, yang kita kembangkan,
Yang itulah yang menjadi pelindung sesungguhnya. Sebatas ucapan kita berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha tanpa ada praktik yang jelas, tanpa ada pengedepanan nilai luhur dalam setiap praktik yang kita lakukan, sesungguhnya kita belum benar-benar berlindung, hanya sebatas ucapan. Dan mengetahui ini, mengetahui uraian ini, kita mengetahui bagaimana caranya berlindung, yakni adalah menggali dengan pedang. Dalam arti bersemangat dalam kebijaksanaan. Ya, semoga kita bisa bersemangat dalam kebijaksanaan sehingga kita bisa mencapai buah tertinggi. Kalau bisa di kehidupan saat ini juga. Di akhir kata, sabde sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Mungkin jamnya segini berapa? Oh iya, mungkin satu atau satu kali ya. Ya ininya aja. Demikianlah ceramah damai yang disampaikan oleh Bante Tita Sado. Bante membuka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan baik secara tertulis ataupun lisan, bisa disampaikan nanti. Jika ada pertanyaan secara tertulis, di depan kursi Bapak Ibu ada kertas dan juga alat tulis. Jika tidak ada, bisa minta ke saya nanti saat keliling. Jika ada pertanyaan secara lisan ataupun langsung, nanti setelah bernyanyi bisa angkat tangan. Nanti dipersilakan ke depan untuk bertanya langsung kepada Bante. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita buka kembali buku tunggal kebaktian kita dan nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Bapak Sabar, dipersilakan. Oh iya. Bapak Ibu Saudara Dhamma, mari kita nyanyikan lagu Hadirkan Cinta. Terdapat pada halaman 92. Kita nyanyikan sama-sama. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap kebilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia.
satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Hati kita pun terpana menatap gemilang dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Baiklah, kita kini masuki sesi tanya jawab. Tidak ada pertanyaan tertulis yang masuk. Apakah ada yang saya terlewatkan? Tidak ada ya. Baiklah, apakah ada pertanyaan secara lisan ataupun langsung yang ingin bertanya kepada Bante? Silakan angkat tangan saja. Apakah ada? Baik, tidak ada ya. Kalau gitu, Bante, boleh saya izin yang bertanya. Terima kasih, Bante. Jadi, Wandami ya Bante, terima kasih atas pembabaran damanya yang buat saya cukup dalam, bermakna sekali. Jadi ya sangat luar biasa sekali Bante, terima kasih. Permasalahan gini Bante, ini saya yakin, maksudnya dengan menjalankan uraian yang Bante sampaikan itu dengan teka-teki tersebut, seseorang yang bahkan yang putu jana benar-benar jika ada usaha untuk melakukannya seperti teka-teki itu step by step sampai benar-benar semua selesai, itu pasti mencapai tingkat kesucian tertinggi di mana, saya yakin itu. Permasalahan Bante sebagai seorang putu jana gitu kan, satu kita maksudnya bahkan di tahap awal aja ibaratnya punya pedang dan juga usaha untuk menggali itu saja ibaratnya belum tentu ada kuat gitu, apalagi untuk menembus rintangan-rintangan tersebut gitu kan. Jadi meskipun ada juga, belum tentu juga setiap rintangan itu bisa diselesaikan satu demi satu. Misalnya satu lewat, di depannya belum tentu bisa ditembus juga gitu Bante. Jadi menurut Bante, maksudnya ada nggak cara gitu Bante ya? Maksudnya pertama dari kita memunculkan dulu, maksudnya punya pedang, punya kebijaksanaan dulu gitu kan. Dari kita punya sati, kemudian punya panya gitu kan, kebijaksanaan, kemudian ada wiri ataupun ibarat usaha menggalinya gitu, sehingga bisa bahkan jangankan ibaratnya untuk menembus ketemu rintangan seperti itu aja belum tentu bisa kuat gitu, untuk bisa cukup untuk menghalau rintangan tersebut. Contoh misalnya ada kodok gitu kan, misalnya ada kodok,
Tapi ibaratnya pedang kita tidak cukup kuat ataupun usaha menggali kita kurang juga, itu belum tentu bisa menghalau kodok tersebut misalkan gitu ya. Jadi ibaratnya Bante, gimana sebenarnya ada nggak sih cara yang bisa kita lakukan gitu jika misalnya kita mau memahami dulu diri kita nih, kita udah sampai di tahap level mana? Apakah masih dalam tahap untuk mencari mengasah pedang kita ataupun untuk menumbuhkan wiri ataupun usaha bagaimana menggali yang selayaknya sampai bisa menembus rintangan tersebut gitu kan? Kemudian ketika ada rintangan tersebut gimana bisa menghalaunya? Itu bagaimana kita pernah mengidentifikasi diri kita udah sampai ke level tahap mana. Kemudian setelah kita ibaratnya sudah tahu bagaimana ibaratnya kita cara menembusnya Bante. Jadi benar-benar rintangan tersebut benar-benar sudah Bante jelaskan begitu kan. Tapi kita ibaratnya nggak tahu nih gimana cara menembusnya Bante satu demi satu gitu. Tapi saya kayak gimana ya Bante? Ini kayak benar-benar udah jelas banget gitu kan, ada secara teorinya. Tapi untuk prakteknya apa nggak kita bisa nggak kayak misalnya bikin gitu ya suatu apa kayak perkumpulan atau apa gitu kan, misalnya bagaimana maksudnya sama-sama mau mencapai kesucian menembus gitulah secara bersama-sama. Jadi juga mengidentifikasi itu ini kamu lagi di tahap mana gitu kan. Terus kamu gimana cara menembusnya? Ini harus kamu lakukan gitu kan. Jadi ada chartnya gitu kan. Udah sampai mana akan ya, cara menembusnya akan ini udah dilakukan belum, udah belum gitu kan. Ya sebenarnya pasti ada caranya gitu, cuman kayak kitanya sendiri satu yang belum tahu atau memang usahanya yang kurang gitu Bante. Jadi kayak saya kayak selama ini ngeliat oh ini selama ini ya cara mencapai kesucian kayak nggak ada, bukan teka-teki, maksudnya semuanya teka-teki pun udah dijelaskan gitu maknanya apa-apa aja. Tapi kenapa kok kayak teka-teki udah ada jawabannya, tapi kok kayak kita ibaratnya masih stuck nggak bisa menembusnya gitu. Apa yang salah, terus kenapa udah tahu kita salah gitu kan? Kita kayak nggak ada usahanya untuk menembusnya gitu Bante. Jadi kayak agak gimana ya Bante ya, sebagai orang gitu yang udah mencoba mengerti tapi tetap aja masih kayak stagnan gitu. Ada nggak sih menurut Bante yang supaya bisa mendobrak hal tersebut lah Bante? Terima kasih. Ya, sebenarnya yang pertama, jangan terlalu overthinking. Tadi kan pertanyaannya sebenarnya ringkas saja. Sebagai putu jana yang belum mengetahui ada di tahapan mana, untuk praktik itu bagaimana? Ya bertahap. Tahapan awal apa? Banyak mendengar. Dan sebenarnya tidak menjadi penting kita tahu kita ada di tahapan mana. Karena sesungguhnya ya tahapan-tahapan itu ini ya sebenarnya ini ada uraian yang agak enggan saya sampaikan untuk tahapan awal sih. Tapi ya udahlah disampaikan juga karena ditanya. Karena sesungguhnya pada akhirnya kita akan mengetahui tahapan-tahapan itu hanya sekedar julukan. Kalau sudah mengerti kebenaran kan tidak perlu label. Tidak perlu disebut sebagai sotapana, tidak perlu disebut sebagai ini, tidak perlu disebut sebagai itu. Karena ia sudah tahu yang benar seperti apa. Itu sebenarnya ada di uraian-uraian yang lebih banyak di uraian Mahayana sih sebenarnya. Tapi ya di suta bukan di suta sih, biasanya mungkin di kata juga ada. Suta juga mungkin secara tidak eksplisit gitu. Tetapi di uraian-uraian sutra tertentu, ya jujur saya juga membaca sutra untuk praktik sendiri. Tapi ya kadang-kadang kalau saya menyampaikan sutra nanti kan dianggapnya bukan biku Theravada. Ya jujur ya ini ya sebatas inilah, itu sebatas perbandingan untuk saya praktik dan ternyata ada hal-hal yang bisa membuat praktik lebih signifikan sudut pandang tertentu. Bahwa pada akhirnya tingkatan-tingkatan kesucian bahkan nibbana sekalipun semuanya sebatas julukan.
Mereka yang sudah tahu tidak akan peduli lagi terhadap julukan, ungkapan, bagaimana. Tetapi kita yang berlatih membutuhkan itu sebagai adanya tujuan. Maka kalau kita mengerti Dhamma ini sebagai rakit, ya memang benar sebagai rakit. Karena sudah sampai tujuan, rakit ini dilepas. Ini izin menyampaikan sesuatu yang lebih mungkin akan mengerinyitkan ini. Bahwa pada akhirnya, konsep nibbana pun juga harus dilepas. Jangan menganggap nibbana sebagai nibbana. Karena ketika kita menganggap nibbana sebagai nibbana dalam tahapan tertentu ya, bukan dalam tahapan sekarang, tahapan tertentu, akan ada nibbana milikku, nibbana aku, nibbana diriku. Itu yang menghambat seorang sotapanna untuk bisa mencapai tingkatan selanjutnya. Jadi, jangan overthinking. Yang penting adalah kita banyak mendengarkan Dhamma. Seiring banyak mendengarkan Dhamma dengan benar, yaitu tadi prinsipnya, setiap mendengarkan kita ambil ringkasan-ringkasannya, lalu kita bisa sampaikan kepada yang lainnya. Menyampaikan kepada yang lainnya kan bukan kita meninggikan hati, tetapi kan kita menyampaikan, tadi saya mendengarkan Bante ceramah, uraiannya seperti ini. Itu kan juga menambah ilmu lagi kepada kita, bahwa kita sama-sama baru belajar. Ya, juga termasuk juga dengan chanting begitu kan juga sebenarnya itu adalah kita mengulang lagi. Maka chanting meskipun dalam bahasa Pali itu sebenarnya harusnya kita mengerti maknanya, bukan sebatas karaniya mataku salena. Itu kan kalau misalkan sebatas ucapan begitu tanpa mengerti maknanya, tidak ada kan ada manfaat. Tetapi kalau kita benar-benar mengerti karaniya mataku salena, inilah yang semestinya dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai atta kusala. Atta manfaat, kusala cerdas terhadap manfaat. Manfaat itu apa? Buah-buah. Buah-buah dari praktik. Oh, ini yang harus dilakukan kalau kita bisa mau mendapatkan buah dari praktik-praktik Dhamma. Lalu rinciannya bagaimana? Jadi bukan sebatas, jadi Wacesa Paricita itu juga termasuk kita mengulang sutta, mengulang parita, bukan sebatas diulang, tetapi kita juga bisa sekaligus merenungi maknanya. Itu juga merupakan bagian pelatihan. Dan dari situ kan kita bisa menimbang dalam hati, sudah adakah kualitas-kualitas ini di diri kita? Sebenarnya sudah jelas itu kalau tadi kan ditanyakan, kita sudah sampai mana? Ya dilihat, apakah kita masih marah-marah secara responsif ataukah sebutlah kemarahan yang dimunculkan itu beserta dengan kebijaksanaan. Maksudnya kalaupun kita tegas, itu memang sudah semestinya, tidak ada cara lain lagi. Bukan berarti membenarkan marah-marah ya, tapi kalau memang sudah tidak ada cara lain lagi, bisa juga, tetapi ya jangan sering-sering. Kalau disering-sering kan jadinya pemarah. Jadinya seperti kodok begitu kan. Belum ada jelas buktinya kalau dia salah, dimarah-marahin. Itu kan jadi berarti kan kita belum bisa punya kebijaksanaan, belum bisa punya semangat, belum bisa menggali dengan pedang. Itu cara mudahnya. Ditimbang dalam hati, dijadikan pandangan. Kan mudah sebenarnya secara teorinya. Tapi praktiknya ya kita tinggal praktikkan dan itu praktik bertahap. Ibaratnya begini, ada perumpamaan, Sang Buddha memberikan perumpamaan, Dhamma ini kan diumpamakan seperti samudra. Selain dari segala Dhamma Winaya ini kan selain karena beragam praktik tapi satu rasa garam, juga kalau misalkan laut itu kan dari pantai hingga ke laut dalam itu kan kalau kita misalkan misalkan kalau suka berenang di pantai ya sih. Kadang-kadang kalau jalan masuk ke dalam kan makin dalam kan nggak pernah tiba-tiba jeglok begitu kan makin dalam meskipun memang kadang ombaknya suka kencang tapi kan kalau masuk makin dalam seperti itu juga praktik itu harus bertahap, tidak ada yang instan, jangan mau cepat. Tetapi bukan berarti juga kita pesimis, jadi itu jalan tengahnya adalah kita tidak terlalu optimis tetapi tidak sampai pesimis, yang disebut sebagai realistis, bahwa memang
sebagai perumah tangga agak sulit untuk praktik dhamma, ya. Tetapi bukan berarti tidak mungkin kan? Kalau kita sering mendengarkan dhamma, karena toh praktik-praktik yang dilakukan sebenarnya kan tidak jauh dari berdana, menjaga sila, mengembangkan batin dengan berbagai macam ragamnya. Dan kalau orang yang berdana, pandangannya masih dasar, ia akan berdana menganggap aku memberi, dia menerima. Tetapi kalau ia sudah mengembangkan persepsi anatta, tidak ada lagi aku memberi, dia menerima. Yang ada adalah, ini adalah pemberian, ini adalah kebajikan. Itu yang disebut berdana dengan vipassana. Uraian itu ada di sutra. Jadi ya udahlah, itu maksudnya kalau ya terpaksa saya jujur juga sih, kadang-kadang ada yang nanya, itu ada di mana Bante? Ada di sutra, salah satu sutra lah pokoknya. Sutra pemecah intan. Itu salah satu sutra favorit saya, sebutlah itu. Ya, ya gimana? Ya, 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 ya. Hmm. Jhana, sebenarnya pemahaman jhana dulu yang harus bisa diluruskan. Jhana berarti kan dia secara arti kan, kalau jha itu artinya bisa menatap atau membakar. Menatap berarti kan sudah teguh dalam menatap objek, membakar pengotor batin. Nah, jhana memang merupakan salah satu ukuran seseorang yang telah mantap dalam samadhi. Tetapi jhana ini maksudnya bagaimana? Ia setidaknya telah lengang dari pengotor batin, dari 5 niwarana itulah pokoknya. Lengang dari 5 niwarana. Jadi bukan hal-hal yang bagaimana menyebutnya? Bukan yang di luar dari itu. Jadi kalau jhana, ia setidaknya telah bebas dari kesenangan indriawi, walaupun hanya sebatas redam. Nah, tetapi jhana ini secara umum bisa dimengerti sebagai jhana yang hanya sebatas menekan, atau jhana yang juga disertai dengan adanya pemusnahan pandangan keliru. Jadi memang ada dua jenis. Ada jhana yang secara praktik yang disebut sebagai samatha bhawana lah, sebutlah begitu. Ada jhana juga yang vipassana. Tetapi secara umum uraian jhana di sutta atau di atakata mengarah kepada samatha. Karena kenapa? Ya kalau sudah vipassana kan sebenarnya sudah melebihi dari itu. Jadi kan sebenarnya memang ada jhana tetapi dengan pandangan yang berbeda lah gitu. Dan sebenarnya jhana ini adalah proses dalam berpraktik. Jadi bukan menjadi apalah yang seakan-akan sesuatu yang orang terobsesi akannya. Ini adalah proses dari praktik, bahwa ketika kita mantap dalam mengembangkan batin, salah satu ukurannya adalah lenggang dari segala pengotor batin yang seminimal-minimalnya 5 niwarana lah. Sebutlah begitu, sebutlah demikian. Tetapi kan kalau sudah bebas dari pandangan keliru, mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, ini kan sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting untuk disebut, bahwa memang ya ada jhana tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, dalam praktik meditasi apakah jhana ini menjadi penting? Dalam konteks tertentu, ya ini adalah proses dari praktik, bukan tujuan lah. Proses dari praktik, dan jhana ini memang sesuatu yang sulit untuk
direalisasi lah, sebutlah secara awam. Tapi kan ini merupakan proses dari praktik kita sudah berkembang. Dan dalam konteks tertentu, ketika seseorang mengembangkan jhana secara samata, ini pun juga bisa menjadi objek terhadap objek akan vipassana juga. Jadi setelah mencapai jhana, baru ini diselidiki dengan anicca, dukkha, anatta. Walaupun sebenarnya kalau jhana anicca masih bisa sih anicca karena tergantung dari konteksnya ya. Kalau itu, tapi sebenarnya anatta sih lebih lebih bisa dikedepankan lah. Karena kan kalau sudah jana itu kan sedemikian halusnya. Kalau dilihat dari anicca, kadang-kadang sulit ketara ketidakkekalannya. Itu iya. Jadi ya, tapi apakah harus jana dulu baru vipassana? Sebenarnya tidak juga. Sejak awal vipassana pun juga bisa. Tetapi kan setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ya itu semua kembali ke karakteristik masing-masing yang biasa disebut sebagai carita. Tapi kan itu semua teori, kembali lagi ke praktiknya bagaimana. Dan kalau masih berkutat di dalam teori yang sebenarnya itu adalah teori untuk mengarah kepada praktis, dan kalau kita mengetahui jana itu adalah hasil dari praktik, ya menjadi bagian dari proses lah seperti itu. Jadi kan kalau mengenai jana itu identik dengan pencapaian-pencapaian kesaktian adi duniawi, ya itu kan hal yang lainnya. Yang itu kan sebenarnya ya sebutlah hasil-hasil sampingan yang bukan merupakan tujuan utama. Karena kalau kita tujuannya ke sana, ya untuk apa? Sementara kan kalau misalkan memang dalam konteks tertentu, beberapa pengetahuan langsung, yakni adalah pubbeni wasanusati nyana lah sebutlah, itu kan juga bisa muncul karena adanya jana secara umum ya. Itu juga penting dalam hal ini karena kita mengetahui kita sudah sedemikian banyaknya terlahir, adanya kebosanan, adanya keengganan kita untuk terlahir lagi. Hanya sebatas itu. Bukan untuk kita, dulu saya terlahir sebagai apa ya? Dulu saya, ini dulu saya begini ya, dulu saya begitu ya. Apa manfaatnya? Kalau kita mikir, sudah sedemikian banyak kelahiran kembali sampai kita tahu jelas, bukan sebatas teori, kita benar-benar ingat semuanya, untuk apa lagi kita memperpanjang penderitaan? Sebenarnya kan ke sana. Demikian juga disebut sebagai Cutupapatanyana atau dibacaku, semata-mata kita mengetahui pihak lain juga mendapatkan kondisi yang mirip-mirip, bahwa sedemikian banyak yang terlahir, kita juga terlahir menderita, yang lain juga terlahir menderita, ya sama saja, dalam konteks ini sama saja. Jadi kan buat apa kita memperpanjang penderitaan sebatas itu? Sebatas itu adalah manfaat yang dikedepankan. Jadi ya jana atau apapun itu harus juga diarahkan kepada pelatihan, dan itu adalah bagian dari proses pelatihan. Ya. Terima kasih Bante atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, demikian sesi tanya jawab bersama Bante Tita Sado. Bante, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pita Masuka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas dhamma desa yang telah disampaikan Bante. Mari kita bangkit berdiri dalam sikap anjali. Bante Tita Sado akan meninggalkan rumah dalam masalah.